Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita akan membahas chapter 9 atau bab 9 mengenai bahan baku. Di dalam bahan baku atau di dalam materi ini kita akan membahas terkait dengan pengendalian dari bahan baku, kemudian perhitungan biaya dari bahan baku, serta perencanaan dari bahan baku. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum teman-teman beranjak lebih jauh terkait dengan bab ini, gitu ya. Jadi teman-teman di sini akan diperlihatkan sebuah gambar ya atau sebuah diagram yang berisi tahap-tahap dari pembelian. Oke, gambar ini saya ambil dari buku ya, ada di gambar 9.1. Itu sama semua dengan gambar yang ada di PPT ini. Oke, saya akan jelaskan singkat. Nah, berikut ini adalah gambar dari alur atau tahap pembelian. Nah, di dalam sebuah perusahaan, jika perusahaan itu ingin membeli barang gitu ya, atau di sini kita konteksnya adalah bahan baku, itu dimulai dari pembuatan sebuah bukti dari permintaan pembelian. Jadi, nggak bisa perusahaan itu ujuk-ujuk dia melakukan pembelian gitu tanpa adanya sebuah bukti atau permintaan pembelian. Jadi harus dimulai dari permintaan pembelian. Nah, siapa yang menyiapkan permintaan pembelian? Biasanya dimulai dari user yang membutuhkan barang tersebut. Misalnya yang user yang memerlukan adalah akuntansi gitu. Misalnya akuntansi memiliki kebutuhan untuk membeli tinta printer. Nah, biasanya setiap bulan gitu ya. Kalau ini sifatnya reguler gitu, maka dia setiap bulan akan membuat sebuah permintaan pembelian gitu. Nah, setelah nanti permintaan pembelian itu di-list gitu ya dari berbagai macam user atau berbagai macam departemen. Nah, nanti dikumpulkannya adalah ke departemen pembelian atau departemen purchasing. Nah, baru nanti dari departemen purchasing dia akan membuat sebuah yang namanya purchase order atau dokumen order pembelian. Nah, dokumen order pembelian itu berisi item apa saja yang akan dibeli, kemudian siapakah vendornya atau siapakah suppliernya, kemudian berapa item yang akan dibeli, kemudian harganya berapa, dan terms of payment-nya, jadi bagaimana cara pembayarannya, apakah cash ataukah hutang, dan hutangnya itu terms-nya berapa lama, waktunya berapa lama. Nah, itu semua diatur di purchase order. Nah, dokumen purchase order tadi itu biasanya ada 3 rangkap ya. Rangkap pertama itu akan diserahkan ke departemen akuntansi gitu. Kemudian rangkap yang kedua akan ditaruh atau dijadikan arsip dari departemen purchasing, dan yang ketiga biasanya untuk arsip gitu. Nah, setelah proses permintaan pembelian, maka departemen pembelian akan melakukan proses pembelian terhadap barang tersebut gitu. Nah, proses pembelian, maka nanti yang terkait di sini adalah pemasok, atau di sini kita sebut sebagai supplier bisa, vendor bisa, gitu ya. Nah, nanti si purchase order tadi, jadi purchase order tadi juga akan diserahkan kepada pemasok ya. Jadi pemasok itu atau vendor di sini juga akan menerima purchase order tadi atau kopi dari purchase order tadi. Gunanya apa? Jadi biar match antara apa barang yang kita pesen dengan barang yang nantinya akan dikirim. Oke, kemudian setelah itu ya, setelah barang tadi dibeli gitu ya, maka pemasok akan mengirimkan ya bahan baku atau mengirimkan barang pembelian tadi beserta dengan faktur. Oke, mengirimkan bahan baku. Nah, ketika barang tadi sampai di perusahaan gitu ya, ketika barang tadi sampai di perusahaan, maka kita sebagai departemen akuntansi harus mencatat terkait dengan kedatangan barang tersebut. Nah, mencatatnya sebagai apa? Sebagai tambahan persediaan, dan kreditnya adalah hutang jika itu hutang. Tapi kalau itu dibayar secara cash, maka kreditnya adalah cash. Nah, ketika
barang tersebut datang gitu ya, maka biasanya disertai dengan faktur pembelian gitu. Oke, nah biasanya perusahaan itu juga tidak langsung membayar ya. Jadi kebanyakan perusahaan itu membayarnya adalah jadi barang datang kemudian baru 15 hari atau 30 hari gitu ya, tergantung dengan termsnya tadi baru akan membayar. Nah, ketika tadi akan membayar gitu ya, maka dokumen dari purchase order tadi itu juga digunakan sebagai salah satu bukti gitu ya, atau salah satu dokumen pendukung dari proses pembayaran. Jadi purchase order tadi itu berfungsi ada ketika barang tadi mau dipesan, kemudian berfungsi ketika barang tadi itu datang, dan yang ketiga berfungsi ketika barang tadi mau dibayar gitu. Jadi satu bukti atau satu dokumen itu bisa fungsinya banyak gitu ya. Maka dari itu nggak bisa perusahaan itu tiba-tiba aja membeli barang gitu ya. Pasti harus ada yang namanya bukti atau dokumen, yaitu purchase order tadi. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat komponen-komponen dari biaya perolehan bahan baku. Komponen biaya bahan baku di sini meliputi diskon pembelian dan beban angkut pembelian. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada belajar ya waktu dulu di pengantar akuntansi. Jadi ketika kita membeli sebuah barang itu kan ada komponen-komponen biayanya, yaitu yang pertama diskon. Jadi jika ada diskon maka itu masuk ke dalam atau mengurangi biaya perolehan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan beban angkut. Nah, jika ada beban angkut maka itu menambah dari harga perolehan bahan tersebut atau bahan baku tersebut gitu. Ini mungkin teman-teman sudah pada belajar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah biaya akuisisi yang dibebankan. Nah, biaya akuisisi yang dibebankan adalah jika suatu tarif pembebanan tertentu dapat dikenakan ke setiap faktur dan setiap item. Daripada membebankan biaya ini ke overhead pabrik. Nah, untuk biaya ini dapat digunakan tarif tunggal atau tarif yang terpisah untuk setiap kelas biaya adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 cara gitu ya untuk menghitung tarif biaya akuisisi yang dibebankan. Yang pertama adalah tarif per pesanan pembelian. Kemudian yang kedua adalah tarif per item, yang ketiga tarif per item, yang keempat adalah tarif per transaksi. Nah, ini rumusnya sendiri-sendiri. Teman-teman bisa lihat itu penjelasannya ada di buku ya, semuanya ada. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ya, ini yang mungkin akan saya lebih bahas, yaitu terkait dengan definisi dan perhitungan jumlah pesanan ekonomis atau economic order quantity. Oke, economic order quantity ya adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya persediaan tahunan. Nah, kenapa sih kok harus ada EOQ? Kenapa sih kok harus menghitung gitu ya jumlah pesanan ekonomis itu kenapa gitu? Karena gini teman-teman, kalau kita punya atau menyimpan persediaan dalam jumlah yang banyak gitu ya, maka akan timbul biaya tambahan. Apa aja biaya tambahannya? Contohnya, misalnya biaya penyimpanan, ya. Kemudian biaya atas usangnya persediaan. Kemudian biaya atas asuransi dari persediaan tersebut dan lain sebagainya. Intinya ketika kita memiliki sebuah persediaan itu ada biaya-biaya yang masuk di dalamnya. Gitu. Nah, mungkin biaya-biaya ini tidak terlihat bahwa itu masuk di dalam persediaan, tetapi biaya-biaya itu terjadi karena ada persediaan tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, guna untuk meminimalisir biaya terkait dengan persediaan tadi, maka kita sebagai akuntan wajib untuk membuat sebuah cara gitu ya, atau memikirkan sebuah cara bagaimana caranya biar jumlah pesanan itu ekonomis. Jadi ketika
saya mau pesan barang atau mau pesan persediaan itu dilakukan di saat yang tepat gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan EOQ ini atau Economic Order Quantity gitu. Tujuannya adalah tadi meminimalkan biaya persediaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya rumusnya adalah EOQ sama dengan 2 kali RU dikali CO dibagi CU dikali CC, kemudian di akar kuadrat. Nah, jadi ini rumusnya. Atau akar ya, 2 kali jumlah yang diperlukan per tahun dikalikan biaya per pesanan dibagi biaya per unit bahan baku dikali persentase biaya penyimpanan. Nah, itu adalah rumus dari EOQ. Sekarang ini kita biar teman-teman punya gambaran, saya akan berikan contoh soal dari perhitungan EOQ. Don't Forget Company mengasumsikan kebutuhan bahan baku per tahun sebesar 2.400 unit. Biaya per unit adalah sebesar $0,75. Biaya pemesanan sebesar $20 per pesanan dan persentase biaya penyimpanan sebesar 20%. Nah, oke, sehingga di sini kita bisa tahu RU ya adalah 2.400. Kemudian CO-nya adalah $20, kemudian CU-nya adalah $0,75, kemudian CC-nya adalah 20%. Nah, baru sekarang kita cari berapakah EOQ-nya. Dengan menggunakan rumus yang tadi ya, maka didapat EOQ adalah sama dengan akar 2 dikali 2.400 dikali 20 dibagi 0,75 dikali 20%. Ketemu akar 96.000 dibagi 0,15, ketemu akar 640.000, sehingga dapatnya adalah 800 unit. Nah, sehingga 800 unit inilah jumlah yang paling ekonomis yang akan kita pesan gitu ya, yang akan kita order gitu. Jadi kalau di atas 800 maka menjadi tidak ekonomis gitu. Tapi kalau di bawah 800 maka akan menjadi tidak cukup gitu. Nah, maka itulah pentingnya kita mengatur atau pentingnya kita mengetahui berapakah economic order quantity. Oke. Selanjutnya di sini ada definisi dan perhitungan titik pemesanan ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan itu ada 3. Yang pertama adalah waktu yang diperlukan untuk pengantara, yang kedua tingkat penggunaan persediaan, dan yang ketiga adalah persediaan pengaman. Oke, nah ini pun juga sama dengan EOQ tadi. Jadi ada rumusnya untuk menghitung berapakah titik pemesanan. Rumusnya adalah I plus QD sama dengan LTQ ditambah SSQ. Di mana I adalah saldo persediaan yang tersedia, kemudian QD adalah jumlah yang akan masuk dari pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan, kemudian LTQ adalah jumlah yang akan digunakan selama waktu tunggu yang sama dengan waktu tunggu normal dalam bulan, minggu, atau hari, dikalikan dengan penggunaan normal selama sebulan, seminggu, atau sehari. Kemudian SSQ adalah jumlah persediaan pengaman. Oke, jadi itu sekilas terkait dengan bahan baku ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman nanti bisa belajar sendiri atau bisa melihat sendiri di buku ya, di bab 9. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami bab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.